kita sudah mengingat atau membahas sedikit tip advice terkait 7 bendungan. Nah, 7 bendungan tadi kira-kira Kak, jika kita ulangi dari awal, mungkin ada tipsnya juga untuk mengingat semuanya, atau seperti Oke, apa oke. Kak? Coba-coba kita kuis dulu ya, Jadi Ya, yang aku dulu. pertama bendungannya kalau Aceh Besar, orang Aceh Besar itu Hmm. biasanya tampilannya gimana? Lebih oke ya berarti ya. Oke, lebih Berarti oke. Aceh Besar tadi nama bendungannya apa, Karis? Lebok. Lombok, good ya. Terus kita lanjut Ya. lagi. Kalau kita pergi ke Batam, nih, orang Batam itu di kota Batam itu kalau setiap kali kita mau ke sungainya ya, ada banyak Mhm. alat musik yang bisa bunyi. Berarti Oke, Kak Yudi. bendungan namanya Segong. Seigong. Nah, Segong. oke, kita coba lagi ya. Kuis lagi nih Yang buat ketiga. teman-teman nih ya. Sekarang coba kalau kita yang mudah nih, kalau ke Kupang, kalau tadi yang baru, kalau Kupang kita jalan sembarangan, kita nanti diapain? Kalau Ya, ditangkap polisi. tadi mungkin kalau tidak tertib di lalu lintas, ditilang polisi. Oh, berarti Tilong gitu ya, Kupang Tilong. Nah, Oke. terus bendungan yang paling besar ada di Purwakarta dan ini cukup terkenal juga ya, banyak Ya, manfaatnya sangat gitu tadi. terkenal. Berarti kalau banyak manfaat besar ada pohon jati. Nah, jati apa? Jati luhur kan. Nah, Jatiluhur. itu Oke. Purwakarta. Oke, Karis, nih coba lagi nih. Kalau di Boyolali orang bangun bendungannya kayak mainan apa itu, Karis? Oh, tadi kita coba bangun bendungannya dengan menggunakan Lego. Lego, berarti Boyolali Lego. ke Lego. Iya, Udah, Lego. ke Lego. Ternyata Sekarang kita cukup coba nih. Lombok menyenangkan juga, Tengah, Kak, ya. Lombok Tengah, Menyenangkan. makan ayam taliwang nggak bayar, ya, diapain? Batu Nampar, Kak. Nampar ya, pakai Iya. batu ya. Terus kita jalan lagi ke timurnya. Jalan lagi ke timurnya, Oke. ketemu gunung. Wah, gunungnya namanya, bendungannya Gunung Gunung Oke. Pau, Pauke gitu ya. Itu Ternyata Karis tadi cara-caranya. kalau dibuat lebih menyenangkan, ternyata lebih mudah, Kak, ya. Iya, kita pakai cerita yang lucu-lucu. Tapi Karis, Mhm. mau nanya ini dulu. Itu emang nama-nama bendungan Oke. itu, apa sih sebenarnya fungsi bendungan nih? Kalau orang umum mau tahu nih, apa aja sih fungsi bendungan sebenarnya, Karis? Kalau fungsi bendungan utamanya itu ada 3, yaitu satu untuk kebutuhan melayani irigasi pertanian, Hmm. sawah ya. Kalau yang kedua itu pembangkit listrik Hmm. untuk ya, menambah daya listrik ya, yang berasal dari pembangkit listrik tenaga air. Hmm. Nah, untuk yang ketiga sendiri bisa dibilang untuk kebutuhan air baku. Jadi fungsi utamanya 3 itu. Namun sekarang ini berkembang untuk fungsi-fungsi lainnya, seperti misalnya olahraga perairan darat, Oke. atau untuk pariwisata, Iya, atau iya. untuk sarana edukasi lainnya, seperti misalnya di sana bisa dijadikan ya sarana pembelajaran buat siswa-siswa SMA atau mahasiswa ketika Iya, iya. berkunjung untuk studi tour, untuk magang ataupun ya bisa dibilang berkembang fungsinya dari awal tersebut. Iya, iya. Namun Sebenarnya ada kan satu fungsi prinsip lagi. bendungan itu kayak danau ya, Kak ya? Airnya dikumpulin Ya, gitu ya? ya kalau untuk danau itu bisa dibilang tampungan alami, kalau untuk Hmm. bendungan itu tampungan buatan. Nah, untuk Oh. tampungannya itu sendiri disebut waduk. Iya, 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 Ya. iya. Itu pernah loh dulu saya kan kerja di tambang ya di Kalimantan Timur, sebutlah namanya Kaltim Primakol ya. Emang Oh, namanya oke. itu. Di Itu Anambas, Kak? ada satu bekas tambang ya, kolamnya itu Hmm. besar banget, tapi dijadiin tempat pariwisata sekarang. Diisi air, airnya udah bagus, pH-nya itu malah jadi tempat wisata, Iya, Karis, tempat belajar. iya. Kadang orang di samping-sampingnya itu bikin tenda-tenda, duduk, bakar-bakar gitu. Terus ada juga orang apa namanya bikin kayak pembangkit uji coba penelitian mikro gitu loh. Hmm. Apa mikro listrik yang bisa dihidupkan dengan aliran air yang ada di bendungan itu. Nah, Oh iya, Kak, betul sekali, Kak. Memang sekarang ini perkembangan fungsinya itu sudah bisa dibilang mengikuti tren milenial, Kak. oh tren Khususnya milenial ya. misalnya seperti ya saya contohkan misalnya di Bendungan Sindang Hela sudah istilahnya mengikuti kearifan lokal, Kak. Di mana Hmm. bangunan-bangunannya itu mengikuti khas dari daerah Baduy. Jadi bisa Oh. dibilang nantinya ketika ada kunjungan dari siswa SMA atau mahasiswa, selain fungsi utamanya kita juga menonjolkan fungsi-fungsi yang bisa dibilang sebagai sarana edukasi, bisa juga berupa museum secara fisik, Kak.
Memang kalau semua ASN di PWPR ini kayak Kak Aris ini, waduh luar biasa ini. Nggak sia-sia kita ini punya Kak Aris ya. Anak Medan nggak ini ya. Bangga sama Kak Aris ini ya. Kalau dulu Kak Aris ini ibaratnya susah dapat jodoh kan. Kalau sekarang mungkin ngantri jodohnya ya. Tapi udah nggak available lagi. Sudah. Kak Aris boleh lihat lagi nggak slide yang tadi Kak Aris?